Awal-awalnya saya ke Bandung kan dulu bukan buat usaha gitu. Dari hasil Jack Mall ini saya bisa bikin beberapa usaha baru gitu. Kamzah, sebenarnya bisnis online dropship ini bisnis pertama Kamzah atau enggak sih? Sebenarnya bukan sih. Ini bukan bisnis pertama aku. Kalau dulu tuh bisnis pertamanya jualan cover mobil. Itu offline berarti ya dulu? Apa sempat online? Oh, offline dulu, offline. Waktu kuliah sempat online juga, sempat online gitu. Siap. Yang buat beda antara bisnis online yang kemarin dengan dropship Jack Mall tuh yang kelihatan banget nih apa nih? Yang sangat signifikan nggak? Kalau misalkan mungkin segmentasi pasarnya mungkin ya, kalau misalkan itu kan lebih spesifik dan lebih mahal lah kalau misalkan itu ke orang-orang yang punya mobil gitu kan. Kalau misalkan dari dropship Jack Mall kan dia itu lebih bisa ngena ke masyarakat lah gitu. Berarti ini jadi penasaran nih di Kamzah kan berarti ibaratnya udah pernah dong bisnis online yang barang sendiri ya, beda kan dengan dropship. Nah, kalau dari Kamzah nih kira-kira perbedaannya apa sih kayak antara bisnis yang barang dari kita sama dropship, keunggulan sama kekurangannya apa sih? Kalau misalkan punya barang sendiri itu lebih ribet gitu kan. Karena kita harus mengurus dari mulai produksi, terus kita promosi, terus kita dari packing gitu kan, nyiapin barang, stok juga ya, stok barang. Stok juga gitu. Tapi kalau misalkan dropship itu kenapa berjalan lama juga saya gitu, karena punya keunggulan itu lebih nyantai gitu kan, lebih praktis gitu. Kenapa saya bisa jalan bareng antara kuliah dengan bisnis dropship juga, ya karena bisnis dropship itu tak terbatas ruang dan waktu gitu. Saya bisa ngerjain dimanapun gitu kan, saya di kampus bisa gitu kan. Terus juga waktunya juga lebih fleksibel. Saya bisa siang malam gitu. Benar. Bisa dikerjakan mana aja, terus gak makan tempat ya, karena kita nggak nyimpen barangnya. Ntar kos-kosan udah sempit makin sempit kalau udah stok barang. Iya betul. Iya benar. Kita tidur di atas barang gitu. Oke, keuntungannya tadi tuh kita nggak perlu stok barang, terus udah itu lebih bebas dan fleksibel ya. Bisa di mana aja. Fleksibel karena kan saya kan bukan orang Bandung asli juga ya gitu kan. Jadi kalau misalkan ketika saya pulang kampung, saya masih bisa ngerjain ini gitu. Oke. Kira-kira Kamzah tuh pas baru mulai nih, baru join nih, tetap dikasih tahu atau mikir sendiri nih untuk modal awal tuh? Atau apa aja sih yang perlu disiapin pas baru masuk? Kalau misalkan dulu tuh modalnya kecil-kecilan sih, modal kecil dulu gitu kan. Terus lama-kelamaan ya kalau misalkan itu kan nanti berjalan dengan sirinya waktu ya, tergantung dari perkembangan toko kita gitu. Dan memang sukanya dropship itu dia itu low risk gitu, dia resikonya sangat minim banget. Kita pun kalau misalkan kayak Jack Mall, kita membeli barang sesuai dengan apa yang sudah diorder ke kita gitu. Enaknya kayak gitu, jadi gak ada modal yang ngendap gitu. Gak ada modal yang ngendap di barang gitu, paling modal ngendap itu ketika barangnya belum sampai doang ke si customer gitu. Modal ngendap. Karena kita pesan sesuatu yang udah pasti dibeli ya istilahnya ya. Iya betul. Kita membeli produk yang udah terjual. Paham. Tapi untuk si proses tadi itu semua kayak yang low risk, terus misalnya kita nggak perlu stok barang. Untuk kedepannya nih dari Kamzah selama udah hampir 4 tahun ya, kedepannya ngeliatnya kayak gimana sih untuk afiliasi Jack Mall ini sendiri? Kalau misalkan tambah ke sini sih, Jack Mall itu bagus ya gitu. Maksudnya tuh kalau misalkan buat dropship di Jack Mall itu, Jack Mall support sistemnya buat sistem-sistem di marketplace sekarang, apalagi marketplace sekarang yang operasinya itu harus cashless gitu. Dan Jack Mall pun dia menyediakan layanan itu, jadi kita masih bisa terus berjualan di marketplace dan Jack Mall pun terus mengikuti perkembangan marketplace. Update kebijakan ya berarti? Update kebijakan. Ya Kak. Betul Kak, karena setiap waktu itu marketplace
selalu update kebijakan gitu kan, dan Jack Mall pun mau gitu buat mengikuti kebijakan itu. Jadi bagus lah kalau misalkan dropship di Jack Mall tuh. Iya tadi, jadi mungkin tadi yang kayak Kamza udah ceritain tentang Resi Cashless ya Kamza. Kan Resi Cashless ini baru beberapa tahun booming di marketplace ya kan. Dulu kita resinya masih non cashless kan, masih dari dari penjual bayar langsung ke kurir, dapat nomor resi dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang kan udah cashless, udah terproses langsung waktu pembeli di marketplace. Nah Jack Mall selalu berusaha buat mengikuti ini perkembangan. Sekarang kita udah support ada Si Cepat, ada GNT juga yang bisa digunakan di marketplace yang ada tersedia di Indonesia. Jadi memudahkan juga buat member AVC biar tetap bisa jualan dong. Jadi selain update produknya, kita juga update kebijakannya. Gila. Ini 2 orang tentang perafiliasi ya. Saya host YouTube aja ya. Siapa tahu ntar kita pengaruhi Radi ya Kamza ya, biar daftar langsung juga. Iya betul, daftar langsung. Udah mulai terinfluence nih dikit-dikit. Nah, biar makin terinfluence sama Kak Hamzah. Nah, ini Jack Mallers nih, mau denger nih dari Kak Hamzah sendiri. Untuk omset, kira-kira pas baru mulai itu di bulan pertama itu gimana sih? Dan boleh diceritain sedikit nggak sih awal-awal mulai? Awal-awal tuh berapa ya, saya lupa deh. Masih kisaran belasan deh kayaknya deh buat 1 bulanan gitu. Belasan itu udah nggak tuh belasan apa nih? Belasan ribu, belasan juta kalau nggak salah. Waduh. Itu bulan pertama Kamza. Berarti waktu masih kuliah. Bulan pertama lah. Bulan pertama, bulan kedua lah. Tapi kalau dari baru mulai aja udah segitu, untuk rata-ratanya biasa dihitungin nggak sih kayak per berapa bulan gitu? Oke, rata-rata omset saya segini nih gitu. Pernah nggak Hamzah? Kalau misalkan awal-awal tuh saya masih masih belum serius lah buat berjualan di marketplace gitu, dropship dari Jack Mall, karena dulu ya berpikir bisnis dropship itu hanya bisnis anak kuliahan atau anak SMA gitu, yang dia itu hanya buat mencari tambahan jajan doang gitu. Karena kan dulu mindsetnya tetap cita-cita ya idealisme jadi programmer gitu. Nah pas saya mulai serius itu ya mungkin 1 tahun ke belakang, mungkin ketika udah lulus gitu, udah keluar dari kerjaan gitu kan, nah baru di situ kayaknya bisnis dropship aja deh gitu kan, lebih simpel gitu. Baru di situ mulai agak lebih lumayan gitu si omsetnya. Dulu niatnya tuh nambah jajan loh. Nambah jajan dulu. Nambah jajannya tapi belasan juta. Ya udah deh. Tapi kalau untuk mencapai ke angka yang tadi tuh Kak Hamzah tuh udah sebutin angkanya tadi tuh kita. Belasan juta ya. Nah, untuk belasan juta tuh pasti ada prosesnya dong. Nggak gampang kan? Mungkin dulu awal-awal belum banyak pesaing banget ya. Makanya awal-awal Jack Mall kan awal-awal juga, terus marketplace juga baru-baru lah gitu, beberapa marketplace juga baru muncul juga kan, baru booming juga, makanya cepat gitu buat naiknya itu, karena mungkin disupport juga sama Jack Mall gitu. Jadi kenapa disupport? Karena kita itu produknya itu langsung upload banyak gitu kan, Tapi ini sering jadi diskusi lah ya buat member-member yang awal. Gimana sih waktu baru daftar biar bisa jualannya cepet? Nah mungkin nih boleh ditanya ya ke Kamza ya, boleh nitip ya. Boleh. Karena banyak banget nih Kamza member-member baru yang nanya, apa sih yang harus dilakuin ketika berhasil mendaftar gitu? Buat orang yang baru kenal mungkin sama dropship atau sama bisnis online. Kalau dari tips Kamza sendiri nih, dengan tadi bulan awal udah bisa dapat belasan juta, apa sih tipsnya buat orang-orang yang baru mulai di program afiliasi ini, Kak Hamzah? Kalau misalkan sekarang tuh sebenarnya enak di website Jack Mall tuh karena ada barang terlaris. Ya. Nah, jadi upload aja dulu barang-barang terlaris di sana gitu. Karena memang itu barang terlaris di Jack Mall berarti barang terlaris juga di marketplace. Benar-benar.
top 100 itu ya, Kang Hamzah? Top 100 ya, top 100. Top Oh iya, 100. benar. Karena itu pun udah variatif dari berbagai macam kategori juga gitu. Jadi buat kalau misalkan member baru mau daftar, kalau misalkan masih bingung riset produk itu bisa diupload aja dulu yang itu, karena itu pun udah hasil riset yang dropship yang lain, makanya itu lebih bagus dulu. Makanya mereka itu naik ke top terlaris gitu. Tapi selama menjalani afiliasi Jakmall ini, pernah kepikiran nggak sih untuk jenuh, bahkan mau stop nih untuk di bisnis dropship? Dan pas ngerasain itu, apa yang Kak Hamzah buat? Kalau misalkan jenuh, kayaknya ada aja sih di titik jenuh gitu kadang. Apalagi kalau misalkan sekarang tuh beda sama dulu gitu. Kalau misalkan dulu itu karena ada kegiatan lain yang bisa membuat variatif gitu ya. Misalkan sama kuliah gitu, capek capek ngupload atau apa kuliah gitu. Malah dulu awal-awal itu mau udahan aja si bisnis dropship ini tuh, karena beberapa bulan setelah itu tuh transaksinya itu turun lagi gitu. Karena mungkin ya upload hanya sekedar upload gitu kan. Terus balas chat ya sekedar balas chat gitu ya. Akhirnya drop gitu si transaksi itu. Sempat mau berhenti tapi belajar terus riset ternyata ya memang harus melakukan satu hal yang berbeda ya membuat menjadi naik lagi gitu. Tapi boleh tahu nggak sih Kak Hamzah, dulu apa sih motivasinya tuh kayak aduh udah tadi kan sempat udah mau quit ya, udah yuk kita berhenti aja. Nah waktu itu tuh apa tuh motivasi yang akhirnya bikin tetap mau lanjut gitu? Bukan apa, teteh mana? Oh iya, sebenarnya apa tuh kan bisa siapa ya? Bisa aja. Atau ada seseorang yang aduh nggak bisa nih malam minggu harus ada modal. Atau ada motivasi lain, siapa tahu orang tua. Iya betul. Orang makanya tua. kita kan klarifikasi. Kita membebaskan. Motivasinya boleh apa aja? Motivasinya ya seorang anak rantau lah gitu. Jadi apa ya? Jadi keren. Anak rantau kan dengan bulanan pas-pasan ya gitu kan. Jadi kalau misalkan mau nongkrong kan butuh uang ya. Nah itu ya Kak. Nih rantau bisa relate. Saya juga relate sih kan. Rantau ya. Relate ya Kak. Jakarta. Kita semua merasakan ya kok. Karena ini juga rantau. Rantau dulu di Malang. Di Malang. Bener. Kita rantau. Tapi guys. Nasibnya beda ya. Nasibnya beda bro. Nasib beda sama yang di sana. Aduh. Oke, jadi motivasinya sebagai anak rantau ya, biar tetap bisa nongkrong, biar tetap hidup, bener-bener, dan bisa mandiri pastinya, nggak ngeberatin. Mandiri lagi. Tapi tadi kayak Kamza baru nyebutin omset ini ya, omset awal ya. Ini omset yang sekarangnya kita belum tahu nih. Kira-kira kalau omset yang setelah 4 tahun nih. Iya nih, waduh. Menarik sekali ini. Udah berapa nih Kamza? Setelah tadi kan sempat mau keluar ya, tapi termotivasi lagi. Sekarang ada di titik berapa nih omsetnya? Betul. Kirain mau ditanya omset awal doang. Biar kita tahu dari A ke B gitu kan. Kalau sekarang tuh agak lumayan Kak. Lumayan gitu. Kisaran di atas se-M lah gitu. Bisa 1,2 bisa 1,5 gitu. Se-M itu uang itu? Atau cuman kertas? Kalau ditumpuk di sini kayak kita ketutupan nih. Kalau di bisnis digital itu hanya angka Kak. Oh. Gila, belum kalau ditarik aja. Tapi di rekening juga angka sih Kak. Kalau saya buka rekening juga, bener. Kalau saya cek rekening juga emang angka sih. Tapi bikin seneng gitu ya. Kalau angkanya banyak bikin seneng sih. Jadi buat para Jakmallers, kalian kaget, kami juga. Kita juga kaget. Ya, buat yang nonton ya. Kami juga kaget. Ternyata 4 tahun bisa dapat rata-rata itu Kak saya. Ya, rata-rata. Itu kalau boleh tahu nih, mulai bisa dapat huruf M itu di tahun keberapa Kak? Iya. Itu setelah kayak yang tadi ceritain gitu, setelah serius gitu. Karena kan awal-awalnya kan ya jalan ya buat cukup aja lah gitu. Nah, ternyata kalau misalkan diseriusin ya serius juga hasilnya gitu. Berarti setelah lulus ya? Setelah lulus ya? Tahun-tahun kemarin lah. Kemarin.
Tonton kemarin setelah lulus. Udah banyak M-nya. Udah banyak bro, makanya. Tapi itu nggak dari satu toko kan? Kita kebetulan punya 5 toko di salah satu marketplace gitu. Oke. Itu Kak Hamzah sendiri ngatur si 5 toko, kan tadi cerita memang ada karyawan ya. Tapi kalau boleh ceritain nih ke Jack Mollers, Kak Hamzah sendiri tuh gimana cara manajemen toko-toko yang banyak ini tadi? Kebetulan punya beberapa admin juga saya di sini gitu. Setelah nambah satu, nambah lagi satu gitu. Jadi aku punya beberapa karyawan yang dia mengatur toko-toko tersebut gitu. Dari mulai pusat resolusinya gitu, dari mulai produknya gitu, dari mulai penjualannya gitu. Jadi ada yang ngelolanya gitu. Berarti sekarang total untuk manajemen toko ya? Berarti totalnya ada berapa orang tuh Kak Hamzah? Saya punya 3. Oh, ada 3 admin. 3 di luar Kak Hamzah berarti ya? 3 di luar saya. Oke. 3 di luar Kak Hamzah untuk adminnya. Berarti kalau bisa dibilang 5 toko, 3 admin itu cara manajemennya gimana? Dibagi per orang kah atau? Ya dibagi job desk masing-masing. Ada yang pegang 2 toko, ada yang 3 toko, ada yang dia cuman handle resolusi dan kadang kan kalau misalkan udah mulai toko naik gitu, dia ada penjualan offline gitu kan. Nah, penjualan offline tuh dalam artian dia beli banyak gitu, dia banyak gitu. Tetap aja belinya mah lewat ya aplikasi website gitu, tapi buat nge-handle-nya kan lebih enak dia tuh chattingan via WhatsApp gitu. Nah, ada juga yang handle itu gitu. Jadi dia megang per account lah ya kalau bahasanya luar biasa. Buat megang handle yang partai-partai besar ya berarti ya Kak Hamzah? Nah, iya betul. Oh, ada khusus-khusus gitu ya? Ada khusus juga. Oh, keren. Berarti pembagiannya ada yang menghandle toko, ada yang resolusi itu berarti ini ya Kak Hamzah? Menghandle komplain ya? Ya, komplain. Oh, berarti komplain dihususin lagi ada orang lagi yang memang fokus dia ngurusinnya komplain aja. Keren. Wah, mudah juga ternyata bisnis online afiliasi Jack Mall. Jelas dong, makanya yuk gabung sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Tapi kalau masih belum yakin, karena mau tips and trick dari Kak Hamzah, tentu ada di part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jackmall.com pasti untung.